Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budandi Al-Fahmi. Di sini kita akan membahas tentang salah satu filsuf Yunani kuno yang masyhur saat ini, yang cukup masyhur ini, yakni Socrates. Oke. Untuk itu kita akan bersama narasumber kita, Mas Ramza. Oke, Mas Ramza. Sebelumnya, kan kita sudah tahu bahwasanya Socrates ini adalah filsuf yang terkenal, Pak. Tetapi banyak yang masih belum tahu apa itu Socrates ini dulunya seperti apa atau biografinya itu gimana? Bisa dijelaskan? Sebelumnya saya ingin perkenalkan nama saya Ramza Gistiala Gigi. Di video ini kami akan mereview tokoh filsafat Yunani ya, filsafat Yunani kuno, yaitu Socrates. Socrates lahir pada tahun 469 sebelum Masehi di kota Athena dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi di Athena juga. Dia adalah anak dari ayahnya adalah seorang tukang pembuat patung ya, dan ibunya adalah seorang bidan pada masa itu. Dia memiliki istri, juga memiliki anak. Dia memiliki 3 anak. Dan Aristoteles berkata bahwa anak-anak Socrates adalah tidak biasa-biasa saja atau bodoh. Padahal Socrates adalah filsuf yang sangat terkenal karena pemikirannya dan filsuf yang sangat kritis. Dan itu adalah sebuah hal yang cukup aneh gitu kan? Mas. Ya, karena seharusnya kan kepandaian orang tuanya kan menurun kepada anaknya gitu. Socrates digambarkan sebagai pria yang tidak tampan atau biasa-biasa saja dan berperawakan gemuk dan memakai pakaian kumal dan tidak memakai alas kaki ya saat kemana-mana, tidak memakai alas kaki. Jadi dia sering mengunjungi orang-orang di pasar atau di rumah-rumahnya untuk berdiskusi tentang filsafat gitu sih ya. Dia berdiskusi tentang filsafat dengan semua orang, baik dari golongan muda atau golongan tua. Jadi dia tidak menjelaskan Mas, tapi dia itu berdialog langsung gitu. Berdialog jadi tidak menggurui Mas. Dia tidak menggurui, jadi dia itu berdialog dengan semua orang. Dia ingin tahu pendapat seseorang tentang suatu pengertian sesuatu begitu. Oleh karena itu bagi sebagian orang dia dianggap sebagai orang yang bijak dan bermartabat karena dia seorang filsuf ya, seorang pemikir. Tapi juga ada suatu golongan yang tidak suka dengannya karena sering dipojokkan, sering ditanyai, berisi, dan sering dipojokkan oleh pertanyaan-pertanyaan filsafatnya menurut mereka yang tidak suka. Gitu Mas. Yang tidak suka terutama dari golongan bangsawan ya, karena mereka merasa direndahkan gitu. Dan yang mendukungnya adalah golongan muda karena mereka terpesona dengan kepandaian dan kepintaran seorang Socrates karena menganggapnya bijaksana. Dan oleh karena yang tidak suka adalah pihak bangsawan, maka dia diputuskan memperoleh hukuman mati dengan diracun. Sebelum hukuman mati, menunggu hukuman mati, dia berada di sel, dan pada saat di sel, murid-muridnya mengajak Socrates untuk keluar dari sel penjara. Tapi Socrates malah menyuruh muridnya untuk berdiskusi tentang filsafat. Dia tidak ingin keluar atas dasar dia adalah orang yang bijaksana dan keadilan. Dia adalah orang yang patuh dan taat pada hukum gitu. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwa sebelumnya dia pernah menjadi seorang
prajurit Yunani ya. Pernah jadi, Pak? Pernah menjadi seorang prajurit Yunani. Tapi dia tidak terlalu senang dalam berpolitik ya. Jadi dia gagasannya adalah tentang memikirkan tentang manusia. Yang filsafat sebelumnya memikirkan tentang berfilsafat tentang alam. Seorang Socrates ini berganti berpandangan untuk memikirkan filsafat tentang manusia. Jadi lebih fokus dari ke antroposentris gitu Mas. Ya, begitu. Salah satu pemikiran Plato yang sedikit beda ya. Dia itu tidak setuju dengan sistem demokrasi. Ya, sangat nggak setuju. Dia tidak setuju dengan sistem demokrasi. Karena dalam demokrasi adalah setiap orang itu dapat memiliki hak untuk memilih suatu contoh dalam memilih pemimpin, memilih raja. Socrates tidak setuju tentang hal itu karena dia berpendapat bahwa tidak semua orang tahu tentang apakah dia layak menjadi raja atau tentang pengetahuan tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi dia tidak setuju karena tidak semua orang tahu tentang yang dipilih itu benar atau tidak begitu ya. Diibaratkan dalam ceritanya seperti seseorang yang naik kapal Mas. Jadi seseorang yang naik kapal itu yang pantas naik kapal itu dia tidak setuju dengan demokrasi gitu Mas. Dia tidak setuju demokrasi. Dan ironisnya dia saat dihukum mati karena menyesatkan golongan muda atas tujuan menyesatkan golongan muda, dia dihukum mati atas demokrasi Mas. Maksudnya pemilihan gitu ya. Pemilihan gitu. Padahal sebelumnya dia mendukung demokrasi gitu kan. Bukan, dia tidak mendukung demokrasi. Bukannya. Cuma pas eksekusi matinya ditentukan atas dasar demokrasi. Gitu untuk dari 500 suara 280 menyetujuinya untuk dihukum mati, sedangkan selainnya tidak menyetujui. Sangat tipis ya Mas. Ya, tipis. Sangat tipis perbandingannya. Dan Plato di sini tidak pernah meninggalkan tulisan ya, tidak pernah menulis dan tidak pernah meninggalkan tulisan. Jadi informasi yang saya dapat sangat sedikit tentang tokoh ini ya. Tokoh Socrates ini. Karena dia terkenal, dia bisa menjadi dikenal karena tulisan dari karya dari murid-muridnya. Salah satunya adalah karya Plato. Ya. Dalam buku-bukunya Plato, dia menjadi tokoh utama dalam berdialog. Jika saja Socrates tidak dimasukkan dalam buku-buku murid-muridnya, maka pasti dia tidak akan dikenal gagasannya, pemikir-pemikirannya oleh sekarang, tidak akan dikenal. Macam hilang telan bumi. Gitu. Dan selanjutnya adalah membahas tentang gagasan Socrates ya, tentang norma universal. Yang dimaksud di sini adalah akal manusia dapat mengetahui atau membedakan hal yang baik dan yang buruk. Dan itu berbanding terbalik dengan pemikiran kaum sofisme yang berkata bahwa kebenaran itu relatif. Sedangkan menurut Socrates kebenaran itu absolut gitu. Contohnya di sini adalah tentang kebaikan, tentang gagasan yang nomor 4 ini, norma universal ini, maksudnya kebaikan itu berlaku untuk seterusnya. Contoh kebaikan, kita memberi itu adalah sebuah kebaikan. Dan itu menurut Socrates tetap pada masa-masa yang datang dan masa-masa lampau. Kebenaran yang tentang memberi itu baik itu memang seperti itu, memang hal yang memberi itu pasti baik dan akan sampai nanti juga baik itu maksudnya. Sedangkan menurut kaum sofisme kebenaran itu relatif. Jadi menurut pandangan mayoritas manusia di situ, apakah itu baik, maka itu jika kebanyakan masyarakat menganggap itu baik, maka itu akan menjadi baik. Atas dasar itulah kaum sofisme
yang merupakan filsafat Plato, yang bertentangan dengan Plato itu tidak setuju dengan Plato. Dan itu adalah tidak setuju dengan Socrates. Nah, makanya itu adalah salah satu yang memancing untuk kemarahan kaum sofisme yang mendukung untuk pengeksekusian Socrates itu. Oke. Menurut Mas Ramzani ya, apa kontribusi pendapat Socrates ini dalam zaman sekarang atau dalam masa ini? Menurut saya, karena menurut saya sih tetap ada implementasi gitu ya, nilai-nilai yang filsafat Plato yang diterapkan pada masa zaman sekarang. Cuman dikarenakan Socrates tidak pernah meninggalkan karya atau menulis idenya dalam bukunya sendiri, maka yang dipakai adalah yang mengembangkan adalah Plato. Karena Plato adalah muridnya dan jelas terpengaruh oleh Socrates. Maka dari itu yang dipakai sekarang adalah konsep-konsep milik Plato. Oh, yang berkembang dari pemikiran Socrates gitu. Ya, begitu, yang berkembang dari pemikiran Socrates. Karena sekali lagi Socrates tidak meninggalkan karya. Ya, itu mungkin salah satu yang cukup disayangkan ya, karena beliau tidak meninggalkan apa itu buku apapun atau karya apapun, dan itu pasti kalau misalkan dia meninggalkan suatu buku kan pasti banyak sekali kontribusinya terhadap masa ini kan. Memiliki kontribusi yang sangat banyak. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda atau tentang pendapat Socrates ini? Apakah Anda setuju atau kurang setuju atau mungkin yang lainnya? Salah satu yang pendapat saya tentang Socrates yang saya kurang setuju adalah tentang kepercayaannya terhadap akal manusia. Jadi dia lebih percaya terhadap akal manusia daripada indranya. Tapi bukan, yang saya maksud tidak setuju di sini adalah dia terlalu percaya dengan akalnya. Jadi lebih mengedepankan akal gitu ya daripada pengalaman. Jadi kan saya kan sebagai orang Islam kan juga percaya tentang halal gaib, tentang halal nakli gitu ya. Halal nakli tentang halal nakli dari Al-Quran dari apa. Sedangkan dia murni dari akalnya gitu Mas. Jadi saya kurang setuju dengan hal itu. Harusnya kan kita sebagai umat muslim juga percaya suatu hal yang gaib. Karena itu juga termasuk dalam salah satu rukun iman. Selanjutnya adalah tentang murid Socrates ya. Kalau tentang guru sih sepertinya dia tidak memiliki guru ya, karena pengetahuan saya dia tidak memiliki guru karena dia belajar filsafat dengan pikirannya sendiri ya. Dengan berdiskusi tadi. Sedangkan murid-murid Socrates dia memiliki murid yang banyak ya. Tapi yang terkenal salah satunya adalah Plato. Dia adalah yang terkenal karena memasukkan Socrates dalam buku-bukunya sebagai tokoh dialog ya begitu. Dan tentang karya-karya Socrates, perlu diketahui bahwa Socrates tidak memiliki karya atau tidak meninggalkan tulisan sama sekali. Dan pemikirannya dia dikenal dalam buku muridnya yaitu buku Plato. Jadi Plato di sini sangat berpengaruh terhadap ide-ide yang dikemukakan oleh Socrates itu ya, karena jika pemikiran atau filsafat Socrates tidak dicantumkan dalam bukunya muridnya Plato, maka selamanya Socrates tidak akan dikenal oleh dunia dan juga pemikirannya. Oleh karena itu Plato sangat penting dalam mengembangkan filsafat. Mengembangkan Plato ini ya, Socrates ini kan ya. Ya, itu. Selanjutnya, apa perbedaan antara pendapat Socrates dan juga pendapat para kaum sofis yang pada waktu itu
hingga bisa menyebabkan mereka berpendapat bahwasanya pemikiran Socrates ini adalah hal yang baru. Bisa jelaskan? Begini Mas, sebelum Socrates itu ada namanya kaum sofis Mas. Kaum yang berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Sekali lagi saya jelaskan, karena yang menjadi inti pertentangan antara kaum sofis dan Socrates adalah tentang kebenaran. Dan menurut kaum sofis ini kebenaran bersifat relatif, sedangkan menurut Socrates kebenaran itu bersifat absolut, bersifat pasti. Dan itu yang membuat sekiranya yang membuat pertentangan antara kedua filsafat pemikiran ini ya. Sehingga berujung yang tadi kematian Socrates dan kematiannya itu atas 3 tuduhan. Yang pertama karena menyesatkan golongan muda. Yang kedua adalah karena Socrates tidak percaya dengan dewa-dewa pada zaman itu. Dan kaum sofis beranggapan bahwa Socrates memiliki dewa baru. Atas dasar itu dia dieksekusi. Ya, mungkin itu ya, atau mungkin Mas Ramzandi punya penjelasan yang lebih tentang Socrates ini, atau kalau tidak mungkin bisa diakhiri saja. Ya itu saja cukup, karena informasi yang saya dapat tentang Socrates sangat terbatas dan semua yang saya dapat mungkin dari hasil karya Plato ya. Karena pendapat saya tentang tokoh ini Socrates, karena dia tidak memiliki karya sendiri, maka sangat sulit untuk mengetahui tentang selebihnya gitu Mas. Terima kasih. Dan mohon maaf saya sebagai narasumber, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kurang cakap dalam berbicara karena masih pemula Mas ya. Oke. Terima kasih. Ya mungkin saja itu ya, mungkin pembahasannya dari untuk pembahasan tentang Socrates ini. Kita bisa lihat bahwasanya Socrates ini merupakan seorang filsuf yang sangat hebat hingga bisa menciptakan berbagai pemikiran sampai itu pemerintahan saat itu takut tentang pemikiran ini atau riset pemikiran. Dan juga Socrates ini memiliki murid yang sangat terkenal ya, yakni Plato. Ya mungkin itu saja. Oke, untuk akhir kata kita tutup pembahasan ini atau narasumber ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.